Tentunya salawat serta salam kita sanjungkan keharibaannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan karunia Allah kami dapat tamu dari ikhwan muslim kita. Begitulah corak orang Islam, meskipun tidak diundang dia silaturahmi kepada kita. Ini adalah satu hidayah rahmat, amin. Alhamdulillah bisa dicerna, mudah-mudahan yang baik kita ikuti. Hanya satu yang tidak boleh diikutin, ceramahnya yang paling belakang. Saya takut kepada Ustadz Pak Fahruddin begitu selesai saudara sudah hayya, ini lusa, nggak boleh itu Ustadz. Nanti Ustadz At-Tazkir semua nular. Begitu saudara, mari kita berjuang, hayya, lepo ini ya. Yang lain boleh, yang satu haram hukumnya. Hadirin rahimakumullah, dengan karunia Allah Islam, maka detik ini mari kita hadirkan Islam. Golongan apapun yang hadir, kita tinggalkan dulu golongan kita. Anda punya golongan Muhammadiyah, taruh dulu di rumah. Anda punya golongan PKS, saya taruh di rumah. Punya golongan Hizbut Tahrir, taruh di rumah. Detik ini atas nama Muslim, atas nama Islam. Islam adalah satu saudara. Islam adalah satu komponen. Islam satu tujuan, mencari redha. Hadirin rahimakumullah, yang diperlukan akhir zaman apa yang sebenarnya? Dikarenakan zaman sudah semerawut, manusia pada ngelantur, manusia mulai kufur, tingkah perbuatan mulai ngawur, kehidupan bulak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Maka mari, bagaimana solusinya supaya Islam di dalam kehidupan ini terselenggarakan secara baik? Bukan Islam akal-akalan, bukan Islam, tetapi apa yang dinamakan Islam yang pernah dibawakan oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, konsep orang yang beriman pertama yaitu baginda Rasul. Apa konsep beliau? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi konsep yang pertama baginda Rasul, orang-orang yang beriman itu ada lebih mencintai daripada apapun, hanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini kepada apanya yang sebenarnya? Sama manusia takut akan Allah, takut kepada Allah itu tidak sama dengan takut kepada harimau. Ada takut, ada ketakutan, ada juga ditakut-takuti. Maka di sini yang dinamakan takut kepada Allah, kebalikannya adalah mencintai daripada Allah. Yang pertama tentunya orang yang cinta selalu takut tidak bersama dengannya. Orang yang cinta takut tidak dekat dengannya. Nah, rasa cinta ini sudahkah ada di dalam jiwa?
takut tidak berjumpa dengannya, takut tidak diterima dengannya, takut tidak bersama dengannya. Sudahkah kita cari tentang itu? Kalau saudara sudah mulai cinta akan Allah, cinta kepada keadilan, cinta kepada kebenaran, bila mana sudah ada cinta kepada keadilan dan kebenaran, apa seluruh yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita akan siap untuk menyelenggarakan cinta itu sendiri. Yang paling mudah kita cerna adalah satu kedua. Jadi kalau kita cinta kepada satu benda, tentu benda itu selalu kita bayangkan. Ibu-ibu cinta kepada satu orang, yakin si calon bapak itu terbayang-bayang, betul Bu? Lantas bila mana sudah cintanya betul-betul bergelora di dalam hati, aku rela betul. Ibu sekarang dan bapak-bapak, cintakah kita kepada Allah? Pak, kok nggak ada yang nyaut? Cinta kepada Allah? Betul. Sampai di mana cintanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Allah, tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Kita alhamdulillah seminggu sekali juga satu bohong kita. Ibu bagaimana suka salat tahajud? Kapan? Malam. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada fakir miskin dan anak yatim. Bagaimana? Bapak-bapak, adakah di dalam satu RT bersahabat, berkoalisi 5 orang menyekolahkan dari SD sampai universitas anak yatim? Ada nggak dipelopori oleh RT, lurah atau kiai? Ada belum? Bohong cintanya. Di mana akan maju? Sebab kita baru bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta di dalam kata-kata. Contoh, kalau kita baca sholawat dapat apa Bu? Pak, kalau kita baca sholawat dapat apa? Syafaat Rasul. Apa benar ya? Baca sholawat dapat syafaat. Sholawat itu adalah doa, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sudah maksum, didoakan atau tidak dia tetap masuk surganya Allah. Yang dikhawatirkan tidak masuk surga ini adalah Muhammad Karjono, Muhammad Sutomo, Muhammad Sarijan. Maka kewajiban orang yang baca sholawat ini min plus, tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasul. Orang yang membaca sholawat hanya bibirnya bersalawat, tindakannya tidak seperti Rasulullah. Ini ibu-ibu memuji suaminya, calon suami dahulu. Calon suami saya ganteng, kasep, jangkung, pakai kumis, pokoknya hebat. Calon istri saya rambutnya keriting, tinggi, wah itunya baguslah calon istri saya. Tetapi di luar itu, di luar kata-kata itu adalah bohong. Ini apa yang diinginkan oleh calon Anda tidak pernah diikutinya.
kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah salat malam, Rasulullah cinta fakir miskin, Rasulullah cinta kepada yatim, Rasulullah mendahulukan kepada kebaikan, Rasulullah adalah pemaaf, Rasulullah penyayang, Rasulullah adalah baik sangka, Rasulullah tidak pernah dendam, tidak pernah sakit hati. Lah kita selawat lu baca 1000 kali, tidak merubah di mana sikap, tidak merubah di mana tindakan, itu namanya ngalelewa, ngece, ngeledek loh. Dilaguin Allahumma, enak suaranya. Sekarang sudah lain lagi, lebih daripada ngeledek, yang baca sholawat kaset. Di masjid baca salawat, orangnya kongko ngopi. Gimana mau bener? Ini namanya akhir zaman, manusia sudah kebalik. Kalau dulu masjid tempatnya orang berjamaah, sekarang tempatnya nyamuk berjamaah. Siang malam minta sumbangan masjid, sudah jadi masjidnya bagaikan istana, orangnya nggak ada yang sholat. Sebab apa? Apa nih sebabnya? Coba jawab sebabnya apa, Pak? Kok nggak ada yang mau masuk ke masjid? Malas. Kenapa kok malas? Salah. Kenapa kok males? Duit yang disumbangkan bukan secara redha dan ikhlas, sebab ketakutan mobilnya diserempet, digores, dia ngasih duit. Sebab si peminta masjid ini ngehalangin jalan. Yang ngasih juga nggak ikhlas, ini lempar. Kesel, seribu. Coba kalau dari Cikampek sampai Cirebon, la haula wala quwata illa billah, seharusnya perjalanan Cikampek Cirebon 2 jam bisa ditempuh 6 jam, dirintangi orang-orang minta misuh. Kadang-kadang kebetulan orang Surabaya mau pulang, apa misuh, tahu nggak? Jangkrik, cuk, aneh. Waduh, keburu-buru dikalangi, dia lewong jaluk sumbangan, sumbangan dasar jaran. Ini saudara, dikarenakan uang bukan uang redha, maka orang bila mana sudah jadi masjidnya mentereng, mau bangun nggak bisa, sukunya, kakinya terikat, kemulnya tambah rapat. Lain daripada tahun 50 ke bawah, begitu dengar bangun masjid, ridho. Seorang ibu-ibu rumah tangga, Pak tolong jual berta padi kayak 10 kilo untuk bangun masjid, untuk ngaji anak kita. Bapaknya juga begitu, ini ada rezeki gaji sebagai, tolong Bu antar ke sana untuk ibadah kita. Di sini sudah nyumbang untuk ibadah kita. Sekarang enggak. Hadirin rahimakumullah. Maka cinta kepada Rasul, sanggup bersolawat, tapi sanggup menyelamatkan tingkah pola yang membaca solawat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita belajar daripada Islam sebagai titian kita, Islam sebagai agama kita, Rasulullah, sahadat kita, ulangi kembali. Tolong diajarkan kepada anak kita. Saya belum pernah mendengarkan di Indonesia anak kita diajari sahadat. Kita konsekuen. Pernahkah anak bapak-bapak sudah umur 6-7 tahun dipanggil, atau anak itu umur 11 tahun dipanggil khusus diajari baca syahadat? Sudah belum? Belum. Konsekuen. Dereng Pak. Cek orang Bandung mesumuhun jana guru tak acan ya teteh hilap. Nah, apa akhirnya? Syahadat yang dia dapati semata-mata dengar di
surau. Yang diajarkan oleh ustadz-ustadz pun hanya baca syahadat, bukan pengertian pengenalan syahadat. Yang Islam kita perlukan adalah arti, makna, dan tujuan syahadat itu sendiri. Nah, yang kita capai sekarang syahadat taklid buta. Sebab kata nenek, siapa orang baca syahadat itu sudah masuk betul. Maka Islamnya seliring. Ngerti seliring enggak? Jalan miring. Nah, ini saudara, mau saya jelasin sedikit. Kalau nggak mau pulang aja. Ngajinya gratis kok ya. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita syahadat itu jadikan satu pengertian, jadi satu momentum dalam hidup. Jadi konsekuen. Jadikan satu momentum sehingga menjadi program khusus di dalam qalbun, di dalam hati. Program di center. Seorang membaca syahadat tidak tahu tujuannya dan tidak ikrar kepada Allah, maka kalimat syahadat itu sendiri kalimat ikraran wa tasdiqan bil qalb, yang artinya kalimat syahadat itu kalimat sumpah, ikrar, berbaiat terhadap Allah, minimal disaksikan. Ini bersaksi. Setiap kita sumpah bersaksi kepada Allah, insya Allah akan mempunyai efek samping kehidupan yang baik, sebab hati akan tersurat di dalam jiwa. Minimal rasa takut untuk meninggalkan tujuan daripada syahadat. Contoh, Kang, sayanya kayaknya dari dulu belum pernah bersaksi loh baca syahadat ini, tolong nanti malam saya mau syahadat ya, minta 2 aja kawan. Ambil air wudhu, si Mas Tukino ini panggil Pak Ijo sama Tumiran, Kang, saya baca syahadat, tolong tuntun saya. Saya adalah baru, dituntunlah atas seorang ustadz, dituntun dengan baik. Artinya ditulis dulu, baca oleh si penuntun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ikrar pertama dengan janji kepada Allah. Ini suara hati. Saksinya apa? Sumpah di hadapan Allah, demi Allah aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, ini aku bersaksi. Setiap mengatakan saksi, siapa saksi kamu? Detik itu kamu mengatakan, kan tolong ya saksikan aku bersaksi dengan saksi 2 orang. Aku bersaksi kepada Allah, tidak ada kelakuan, tidak ada langkah dan perbuatanku, semata-mata jiwa ragaku, anak dan istriku, aku ajak menyembah Engkau Allah. Disaksikan oleh 2 orang. Demi Allah, dan aku bersaksi mulai saat ini, bahkan alam menyaksikan, bumi langit dan menyaksikan. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi, jiwa dan ragaku kusaksikan. Aku bawa anak dan istriku, itulah kesanggupanku bersyahadat. Aku bawa mengikuti Muhammad utusan Allah, sehingga dibaca 3 kali. Insya Allah kita rasa takut. Sebelumnya berjanji,
Aku bersaksi jiwa dan ragaku, harta dan bendaku, anak dan istriku, saksikannya Kang Ran. Demi Allah Kang Ran, mulai saat ini jiwa dan ragaku, anak dan istriku, ku bawa tawakuf sujud kepadanya. Hanya dialah Tuhanku adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi jiwa dan ragaku, anak dan istriku, aku bawa mengikuti jejak Rasul. Insya Allah kita belum bersahadat turunan, maka kita setiap sholat juga tidak pernah bersaksi akan Allah. Begitu kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan sekarang sudah kita berani sholat pun ngomelin Tuhan. Betul. Ibu-ibu kalau sholat satu sholat 4 rakaat berapa jam Bu? 5 menit. Kalau ngobrol sama tetangga berapa jam Bu? Kalau ngobrol dengan Allah 5 menit, padahal yang dipinta seabrek-abrek, minta dibuka laris dagangan. Coba kalau minta jimat kepada kiai sudah 1 juta, kalau kita sudah minta di ruqyah sudah berapa? Ini gratis di dalam sholat. Salatnya kecepatan nggak bisa. Maka ini satu dosa kita sudah mulai tergolong orang-orang yang lalai menghadap kepada Allah secepat kilat. Kalau kita pergi nonton sepak bola, subhanallah, mulai isya sampai pagi mata melotot, la ilaha illallah. Begitu wirid baru 5 menit sudah ngantuk, itu pantat kayak ada jarum. La haula wala quwata illa billah. Diajak untuk dekat dengan Allah demi anak dan keturunannya dimuliakan oleh Allah, kok hanya sholatnya 5 menit. Cobalah sedikit. Maka di situ mahalnya iman dan Islam. Contoh, tadi nonton bola mata melotot, begitu diajak zikir mata ngantuk. Kenapa? Oh, di situ adanya Allah. Kenapa? Satu, syahadat belum menguasai seluruh tubuh kita. Kenapa? Sebab takut kita masih ada takut selain daripada Allah. Takut kepada manusia, takut tidak makan, bermacam-macam takut. Maka Allah menyarankan kepada kita, fala tahsawunna wahsawun. Janganlah kamu takut kepada manusia, maka kamu sekalian umat takutlah kepada Allah. Maka bila mana Anda tidak takut kepada Allah, satu saat Allah akan diperingati dengan apa? Anak sakit, anak sembuh dikarenakan kamu tidak pernah takut kepada Allah. Istri kabur, oh kamu istri sudah kembali, kamu tidak takut kepada Allah, di PHK karena kamu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya baru tumburan, bermacam-macam. Maka hal ini lazimkan mulai saat ini, kenalah batin kita dengan Allah. Nah, orang yang sudah melaksanakan syahadat, orang yang sudah bersaksi akan Allah, mempunyai sifat daripada Rasulullah. Rasulullah selalu sayang kepada keluarganya. Rasulullah selalu sayang kepada sesama muslim. Rasulullah menjadikan Islam figur dari semua agama. Rasulullah menyayangi, memberi contoh kepada agama yang manapun, Yahudi, Nasara, seluruh Rasulullah sangat menyontohkan kebajikan. Rasulullah sanggup baca Quran, arti dalam Quran dijadikan bentuk pahala. Apa pahala itu? Al-Quran terselenggarakan untuk hidup, sehingga hasilnya terselenggara itu orang bisa menikmati makan, bisa menikmati menjadi muntir, menjadi seorang profesor berkat
Al-Quran dibaca dilaksanakan untuk kehidupan, bukan Al-Quran dapat pahala dibaca. Ini jelas. Tanggung jawab. Siapa yang membaca sanggup mewujudkan undang-undang Allah. Ini lah, kita ini banyak mencari pahala, tapi pahala itu akan hancur di mana dosa. Hadirin rahimakumullah, marilah kita jangan jalan mundur, maju selangkah. Islam langsung kita selalu bertawakal kepada Allah. Apa yang dinamakan tawakal kepada Allah? Maju. Apa yang dinamakan tawakal? Ngaji. Apa ngaji itu? Kesanggupannya orang ngaji terpuji. Apa kesanggupan orang sholat? Adalah soleh. Apa kesanggupan masuk Islam? Selamat. Tidak dinamakan Islam tidak selamat. Orang masuk Islam wajib belajar, yang nggak belajar menghina Islam. Orang Islam apa? Ada rajin bekerja, yang tidak rajin bekerja malas, bukan Islam. Mudah. Orang Islam nggak akur dengan tetangga, itu bukan Islam. Islam apa? Sontolo loyo. Raine Islam. Wah, Mbak Yud sholatnya sebelum baik, tapi amit-amit ke tetangga suka buruk sangka, ke tetangga iri, ke tetangga dengki. Itulah corak orang-orang yang belum kenal Islam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, inilah yang diderita bangsa kita. Sehingga kalau di Indonesia ini tidak jadi perokok, itu bukan laki-laki Indonesia. Coba kita lihat, sambil ngulek rujak ngerokok, sambil ngeladeni bakso ngerokok, naik motor ngerokok. Nggak ada yang nggak ngerokok. Rokok Samsu, bayar sekolah anak nggak mampu. Subhanallah, hebatnya bangsa lain menjajah bangsa kita pelan-pelan, mengerokoti jiwa bangsa kita, menjadi dia cinta kepadanya, hukum dikecil jadi kecil. Selain kau mencintai lebih daripada Allah, itu hukumnya apa? Ngaji dong orang itu, belajar dong sedikit, buka Quran itu. Yang mencintai lebih cintanya daripada Allah, hukumnya bagaimana? Oh, saya kalau enggak ini enggak ada hukumnya. La ilaha illallah. Ya maklum, orang bodoh susah. Dan bangsa kita sekarang sudah luar biasa. Saya pernah mau nyebrang ke Madura, minta-minta, Pak, minta Pak untuk makan, Pak minta untuk makan. Rokoknya 2 bungkus Samsu. Ini bangsa Indonesia. Berzakat tidak mampu, sedekah tidak mampu, tetapi pemborosan dia mampu. Hal ini mari kita hilangkan pemborosan. Betul makruh, tapi belajarlah, cari ilmu apakah makruh di dalam bahasa Arab, apa makruh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan debat itu, tapi contoh ngaji yang sebenarnya apa. Nah, hal ini mari kita hilangkan kemakruhan di dalam langkah. Jadikan kita ini betul-betul Islam yang konsekuen, Islam yang membangun, Islam yang ibadah, Islam yang tidak ibadah, Islam ada yang tidak bertaadah. Maka Islam jadikan syariat, tidak dikatakan Islam tanpa syariat, tidak dikatakan syariat tanpa mengetahui hakikatul Islam itu apa. Hakikatul Islam itu mari kita perjuangkan, sehingga kita betul-betul mengenal Islam secara benar, sehingga kita masuk Islam lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, maka di malam ini ngajak kita berjuang, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan mertua kita, mendoakan anak-anak kita. Tinggalkan dunia sejenak, tinggalkan kehidupan lahir sejenak, kita langsung hubungan dengan Allah. Insya Allah biar sedikit, mudah-mudahan manjur. Gak usah lama-lama wirid, tapi khusyuk.
Saya mendoakan bapak-bapak, bapak-bapak mendoakan saya, min plus, saling mendoakan. Tapi saya harap dengan hormat, minta dengan redha, jangan ngantuk, sebab ini asma Allah. Jadi bukan nama daripada Pak Ade kita. Ibu-ibu juga dikarenakan sekarang mulai anak-anak kita susah diajak iman. Anak-anak kita kalau diajarin yang benar, diajak ngaji susah. Kalau diajak nyanyi pada coba sekarang nyanyi itu di atas segala-galanya. Kalau ada konser di mana stadion, polisi yang jaga kaget sampai 1.500 yang jaga, coba bayangkan. Tetapi kalau ngaji, subhanallah, sudah nggak ada yang datang. Begitu hebatnya manusia untuk jalan yang salah, manusia untuk musik, dia berkorban jiwa raga, sampai banyak yang mati karena nonton musik. Dia ikhlas. Dan mari mudah-mudahan yang tadinya pelit, yang tadinya marah, yang tadinya ibadahnya seret, setelah berzikir mudah-mudahan ibadahnya lancar, amin, Allahumma amin. Yang anak kita mulai keblinger, yang anak-anak kita mulai nggak bener, mudah-mudahan digerakkan hatinya menjadi anak yang soleh. Dan mudah-mudahan suami yang mulai serakah, suami yang sudah mulai pecilaan, mudah-mudahan hatinya oleh Allah dibalik menjadi suami yang redha, dekat dengan Allah, sayang sama keluarga, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan digerakkan ibu-ibu yang tadinya sudah mulai berani kepada suami, sudah mulai demen ke tetangga, sudah mulai jadi nenek-nenek lincah, sudah mulai jadi ibu pati, buka paha-paha tinggi. Mudah-mudahan yang jadi sekwilda sudah sadar, sebab itu menghancurkan generasi berikutnya. Sadar, ibu-ibu ini adalah ibu-ibu muslim. Yang saya takuti tatkala bulanan ngaji ibu-ibu make jilbab. Alhamdulillah begitu ke pasar jilbab dibuang, yang baju panjang dibuang, tinggal celana pendek rapet singset belecet. Si bapaknya seneng, aduh istri saya koyok bintang film, barokah besok bareng-bareng karo iblis. Lumayan gak rugi, Sukinah ganti Mahdalena, Tariem diganti Leli. Sebab duwe omah nggone pondok rezeki. Ini mari kita ibu-ibu dan bapak-bapak, Islam adalah penyelamat. Selamatkanlah pakaianmu, selamatkanlah ucapanmu, selamatkanlah tindakanmu menjadi contoh kepada orang lain. Saya tidak banyak bicara sebab setiap hari sudah ada majelis-majelis taklim membawakan ayat-ayat Allah. Jadi di taklim kita khusus munajatan, khusus berserah diri kepada Allah secara total, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari siapkan batin Anda, dan yang punya HP tolong dimatiin dulu. Itulah dari saya. Bifadlikal karim li ridho illah al-Fatihah.